Apa yang sudah terkabul? Yang sudah terkabul, anak saya ini sakit. Ini? Iya. Sakit apa? Sakitnya dulunya pernah jatuh, tangannya patah, terus kepalanya ya sampai nggak sadar kan, nggak tahu lah. Oh, geger otak? Iya. Lah setelah ini sakit sudah lebih dari 10 tahun. Oh, emang usia berapa? Mbak pegang dulu. Kita ke bawah lagi. Lebih dari 10 tahun. Mbak usia berapa? Sekarang usianya 34. Oh, 34. Iya. Berarti dari usia sekitar 24. Lebih? Iya, lebih. Lebih? Iya. Oke. Nah, Ibu, anak sakit. Anak sakit, saya kan rutin berobat ke dokter. Saya berobatnya sampai di Purwokerto. Oh, dari Kebumen nih? Iya. Ke Purwokerto? Iya. Cocok? Alhamdulillah itu kata dokter sudah divonis karena di otak banyak cairannya harus operasi kepala. Oh, kepalanya harus dioperasi, iya, kata Pak Dokter. Tapi saya takut. Takut. Dia juga. Terus akhirnya nonton YouTube. Nah, Ibu kok bisa muncul RDAY? Emang Ibu sering buka video apa, Bu? Biasanya nih kalau nenek-nenek begini nih ya kan, ikatan cinta. Bentar, ini keren, ini 74 tahun nih masih apa ya? Masih gaul dah kalau menurut saya gitu. Alhamdulillah. Saya membaca masih jelas. Membaca masih jelas. Membaca di HP itu lihat masih jelas. Coba buka HP-nya. Hurufnya gede-gede apa kecil? Coba nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Sini Pak, perkenalkan dulu, namanya siapa, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendrik Yuli Pramono dari Pekalongan, Jawa Tengah, Pak. Siapa namanya Pak? Hendrik Yuli Pramono. Om Hendrik, ya, dari Pekalongan. Buktinya apa kalau dari Pekalongan? Orang Pekalongan kan rata-rata kan Pekalongan kota batik, ya kan? Kalau nggak bawa batik berarti bohong dari Pekalongan. Kota batik itu, kalau batik itu kota madianya, Pak. Kalau saya kabupaten, kota santri. Kota santri. Buktinya apa kalau Bapak santri? Pakai peci. Ya boleh dah. Oke. Om, tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Kapan? Itu sekitar bulan Oktober. Oktober berarti tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Ya iyalah, tahun sekarang masih Januari. Ya. Singkat cerita, nyimak. Praktek. Langsung praktek. Apa yang sudah terkabul? Ada sekitar 3. Yang pertama, itu pas saya baru operasi. Operasi apa? Maaf. Operasi ketupat apa operasi militer? 2 kali. Hah? 2 kali saya operasi dalam waktu 12 hari. Hari pertama operasi, 12 hari kemudian operasi lagi? Iya. Operasi apa Pak? Yang pertama ambeien. Ambeien. Ya. Yang kedua? Yang kedua itu karena apa? Infeksi, terus membengkak, pecah kayak bisul, terus keluar nanah, sampai seminggu di rumah. Saya ke rumah sakit lagi, kata Pak Dokter dibersihkan, lalu 2 hari tidak ada perubahan, dioperasi. Oke. Iya. Nah, kan Bapak yang pertama operasi, emang Bapak praktekin ilmu apa nih? Dan apa yang terjadi? Pas saya lihat di YouTube itu pas testimoni dari Pak Haji yang colek, langsung ditempelin yang sakit. Itu yang saya praktekin. Colek alat kelamin? Iya. Tempel ke alat kelamin juga? Alat apa? Alat pembuangan? Iya, ya, yang bekas operasinya. Yang bekasnya? Iya. Itu sambil ngucap apa? Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Berapa ribu kali? Waktu itu kan cuma dikasih waktu. Saya kan luka itu dibuka, kalau mau mandi, kalau dibersihkan Pak, itu sekitar 10 menit. Iya, tempelin tuh. Iya. Colek, tempel. Iya. Oke. Iya. Sekitar ya 99 kali kata Pak. 9 kali. Iya, 9. Dan apa yang terjadi? Itu kata dokter pas saya pulang, luka itu kan nggak dijahit. Iya. Panjang 3 cm, dalam 2 cm, lebar 1 cm. Itu kata dokter paling cepat 7 bulan. Paling cepat? Iya, nutupnya. Alhamdulillah saya praktekkan 1 bulan sudah nutup. Sudah nutup? Iya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Pak, bentar. Bapak pekerjaannya apa Pak? Kok bisa ada penyakit ambeien nih? Soalnya semalamnya ada testimoni ibu-ibu, dia tuh juga penyakit ambeien, tapi ternyata dia adalah seorang penjahit yang mana setiap hari ya duduk mulu kerjanya. Alhamdulillah saya PNS. Oh, kebanyakan duduk berarti? Iya. Oh, emang ngari ya Bu ya? Saya jangan sampai sih ya kan. Oke, itu yang pertama. Setelah praktekin ilmu RDAY,
harus dokter vonis 7 bulan baru sembuh. Iya. Ini baru nutup, baru rapet. Ini 1 bulan. Iya. Dari bulan Oktober. Iya. Sekarang berarti udah aman terkendali. Aman terkendali. Oh, berarti jangan duduk lagi ya, Pak. Oke, Pak, yang kedua. Yang kedua, saya kan punya, kalau saya nyebut hutang kan amanah. Iya. Saya punya amanah ke orang itu sekitar udah hampir 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Iya, 200 juta. Oke. Terus tiba-tiba orangnya nelpon saya, WA, Mas, hutang jenengan yang ke saya anggap lunas. Wih, Itu. sebentar, Pak. Bapak praktekin ilmu yang mana? Bangun jam 00, Jam 00, sholat. mandi dulu tapi dang. Iya, mandi. Pokoknya rangkaiannya lah ya, Rangkaiannya itu, rangkaiannya sampai matahari terbit. Iya. Itu setiap hari. Setiap hari, terus ditambah yang apa? Pakai muka itu. CD. Iya. Diusap ke muka. 99 kali. Ngucapnya apa? Biar orang yang utang sama saya kasihan, ngasih waktu lagi gitu. Oh, Kalau bisa lunas tanpa bayar, tanpa jangan nyicil. kalau bisa, Pak, pasti. Iya, Pasti lunas. pasti. Gitu. Ini segitu kalau bisa ya. Terus yang punya utang 2 juta berarti personal ya, utang Iya, perorangan ya. personal. Dia bilang dianggap Lunas. Iya. Waktu itu saya nggak percaya. Saya datangin ke rumahnya, terus di rumahnya sudah pada ngumpul semua keluarganya. Disahin. Oh, dirembukin. Enggak, disaksikin. Oh, disaksiin. Iya. Oh, oke, Pak. Mohon maaf nih, agak kepo ya kan, walaupun nggak boleh kepo. Kalau penonton nggak boleh kepo karena punya hajat, saya nggak apa-apa. Bapak kan 3 tahun yang lalu minjem, emang buat apa, Pak? Selain PNS, saya kan istilahnya punya usaha sampingan ngedrop material, proyek. Oh, buat modal usaha lah Iya, intinya. modal Minjem buat modal usaha. Iya. Setelah 3 tahun belum bisa bayar, apa sudah ada yang dicicil? Itu yang personal 1 orang belum Sama sekali. sama sekali Dan dilunaskan. dilunaskan. Berarti emang nyata ya, Iya. hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa Iya. nyicil ya. Iya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ini pernah terjadi juga dulu sama testimoni yang saya masih ingat ya. Di bulan Juni waktu itu ada namanya Mas Jeffrey, 400 juta dilunaskan sama, ya anggaplah bos ya, karena dia punya uang kan, walaupun dia temen gitu kan. Dia usaha ayam bangkrut, jadi kan menjadi hutang gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa bayar, dia praktekin ilmu RDAY, yang ada malah dimodalin lagi. Luar biasa. Oke, Pak, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga baru ya 1 minggu yang lalu. Saya kan masih bingung-bingungnya Tentang apa nih? tagihan bank. Oh, Iya. ini anugerah tentang hutang di kepada bank. Iya. Tadi orang udah beres, Iya. sekarang bank. Waktu itu hari Jumat, itu kan jatahnya untuk setoran. Oh, angsuran. per hari Jumat. Enggak, itu kan 1 bulan sekali. Oh, tanggal jatuh temponya Iya. di hari Jumat. Iya, Oke, iya. heeh. Nah, tiba-tiba dari pihak bank nelpon saya, Telepon. Pak, saya sudah terima uang setoran jenengan 30 juta. Padahal waktu itu saya nggak setor, nggak nyuruh orang untuk setor, Pak. Sudah Sama sekali nggak ada transaksi Iya. untuk pembayaran hutang. membayar hutang 30 juta setoran angsuran. Itu setoran angsuran selama berapa bulan tuh 30 juta? Kalau 30 juta itu 6 bulan. 6 bulan? Iya. Sementara Bapak sudah nunggak berapa bulan? Belum pernah nunggak. Kan setiap bulan Oh, selalu bayar? bayar. Sekian transfer. Iya. Tahu-tahu hari Jumat kemarin, Pak, ini udah ada dana masuk 30 juta. Iya. Artinya beberapa bulan ke depan Bapak nggak usah bayar lagi dong? Mudah-mudahan pasti lunas. Enggak, 30 juta ini Iya. kan tiap bulan nggak pernah telat kan? Iya. Tahu-tahu dibilang ada yang sudah bayar 30 juta. 30 juta. Itu nanti sisa pokok hutang dikurangin 30 juta itu. Jadi berkurang. Gitu. Iya, iya. Itu di hari Jumat. Jumat. Bapak ngelakuin apa, Pak, emang? Tetap sama itu. Nah, pokoknya intinya yang Pak Haji bilang suruh Iya. bangun jam 00 Iya. bla 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 bla. Iya. Ikutin aja. Itu- Nah, itu benar. tentang baca Quran, apa kabar? Kalau baca Quran, alhamdulillah saya baru bisa 5 juz. Baru bisa 5 5 juz dalam waktu setelah sholat tahajud sampai menjelang matahari terbit. Sampai mau sholat subuh. Oh, batasnya sampai mau sholat subuh? Iya. Beres sholat subuh, tidur lagi? Enggak. Ngapain? Saya sholawat. Oh, dihajar sholawat. Iya. Kalau bisa paksain baca Quran lagi, Pak. Iya. Karena kan Pak Haji nggak nyuruh sholawat. Iya. Sholawatnya nanti setelah matahari terbit. Oh, iya. Soalnya kan Pak Haji bilang dari jam 00 sampai menjelang matahari terbit nih rangkaiannya. Nanti Bapak mau sholawat, mau sholat duha, mau zikir-zikir apapun, silakan. Yang penting tetap ingat kan punya kewajiban untuk bekerja kan. Jangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Berarti Bapak cuman modal ngelakuin apa yang Pak Haji
instruksikan, Iya. perintah. Iya. Oh, jalanin aja. Jalanin aja dan siap gila gitu. Siap. Siap. Pokoknya emang kudu nggak waras ya. Iya. Oke, tadi kan baca Quran, alhamdulillah sudah berhasil membaca sampai 5 juz. Sebelum praktekin ilmu RDAY, setiap malam baca Quran berapa juz? Paling 1 ain. 1 ain. Yes. Oh, tapi memang basicnya Bapak tiap malam suka baca Quran. Iya, setiap seain, sholat maghrib. seain. Iya. Oh, oke. Berarti setelah ketemu RDAY bukan lagi seain, bukan lagi 2 ain, 5 ain, 10 ain, tapi 5 juz ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak siapa tadi Pak? Hendrik. Pak Hendrik ya kan. Oke. Sedekah apa kabar? Sementara waktu kemarin itu kan perekonomian lagi itu Sedang tidak baik-baik baik-baiknya saja. Heeh. Yang saya lakukan setiap mau sholat subuh ke masjid, saya kasih semut gula. Oh, ngasih gula ke semut apa ngasih semut ke gula? Gula ke semut. Ngasih gula ke semut. Iya. Oh, oke. Berarti Bapak ngambil jalur ibadah ekstrim, sedekah, ya ibaratnya kan Pak Haji tidak pernah memberatkan ya, dalam artian ada opsi lain gitu. Kita nggak bisa transfer ke RDAY, kan kita punya gula di rumah. Ya walaupun setengah sendok atau segini doang gitu kan, sedikit lah. Minimal ada kebaikan yang kita berikan. Sama ngasih makan kucing liar. Ngasih makannya apa? Kadang pakai ikan Tongkol. enggak ya, apa? Cuek. Oh, Iya. kucing kampung lah, kucing Enggak, liar. sama makanan yang kayak kucing anggora itu. Oh, sudah siap. makanan kering tuh, Iya, yang sudah dijual siap. di pet shop tuh ya. Iya. Oh, Iya. Bapak udah siapin itu sama ikan juga. Iya. Oh, oke. Bapak berarti tahu RDAY kan dari bulan Oktober ya. Oktober. Sudah merasakan manfaatnya ilmu RDAY. Ini kan ilmu Allah nih. Bapak yang ngerjain sendiri. Pak Haji kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Yakin nggak Pak? Satu persatu anugerah Allah selesaikan, satu persatu hajat Bapak Allah kabulkan. Aku yakin. Hakul yakin ya, harus ya. Iya. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah praktekin, jangan insya Allah Mas pasti yakin, jangan insya Allah pasti yakin ya kan. Dan harus siap gila. Harus. Pokoknya kalau bisa gila dulu sih, Iya. biar kayak Rapi Ahmad ya kan. Dia tuh sempat gila sebelum ke RDAY soalnya. Gitu. Pokoknya buat orang-orang yang sempet nggak waras, otak patah, nyaris gila, itu cepet kabulnya Pak. Soalnya dia nggak mikir. Salah satunya Bang Abi tuh, yang cair 100 M tanpa. Dia kan posisi udah nenggak racun. Artinya diri dia aja dia udah nggak mikir. Bodoh amat dah, gue mau lock out dulu dari dunia ya kan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Pak Haji, bos lu nggak usah mikir, oke siap Haji ya kan, karena kan kuncinya nggak boleh mikir. Jadi orang-orang otak patah, orang sedeng, orang gila tuh kan nggak pernah mikir, makanya cepet kabul. Jadi Bapak kapan rencana mau gila tuh? Sudah gila. Oh sudah? Iya. Oh, hal apa yang Bapak merasa Bapak sudah gila? Gila ibadah ke Allah. Wah ini waras ya kan? Benar. Ya pokoknya bikin takjub Allah udahlah. Kalau bisa kan selama ini tadi kan 1 ain jadi 5 juz. Pak Haji paksain bos 12 juz ya kan, paksain pasti bisa karena banyak yang bisa gitu. Cuman karena kita baru mulai 2 bulan ini udah keren 5 juz ya kan, mungkin nanti di bulan ke-7, ke-8, 10, 11, 12 pasti tembus dong. Harusnya gitu, karena sudah banyak sudah banyak banget gitu ya yang berhasil bisa baca Quran 12 juz, bahkan ada yang 15 juz. Ngeri tuh, itu bener-bener dia 15 juz dan sebelum matahari terbit gitu. Ada lagi Pak? Sudah. Yang diingat-ingat itu, mungkin yang kecil-kecil yang tidak dirasain banyak kali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Hendrik ya. Ini Pak, centong bawa pulang, jangan dijual, oke? Sip, mantap. Ada lagi Bapak Ibu yang pengen maju? Ibu yang Makassar. Sini Bu, coba Bu. Sini Bu. Nggak berani Bu? Maju lah sini Bu. Nggak usah takut Bu, tenang aja Bu. Santai. Waktu itu ada orang Makassar ke RDAY, ibu-ibu sendirian naik kapal laut, nekat. Padahal dia nggak pernah pergi kemana-mana sendiri, apalagi naik kendaraan umum. Ini nekat naik kapal laut 4 malam apa 5 malam? Apa 5 hari 4 malam? Ibu kesini naik pesawat. Iya. Hampir 2 juta satu tiket sekali tiket. terbang. Iya. Total sama Damri sama GrabCar habislah 2 juta. Ya, lebih. Sekali jalan. Iya. Itu minjem dulu. Minjem dulu. Minjemnya ke siapa Bu? Saya pinjam lewat Kemenakan.
Keponakan. Saya bilang gini, saya mau ke Jakarta, boleh pinjam duitnya nggak? Bilang, berapa? 5 juta aja ya. Udah langsung ditransfer. Jadi saya beli tiket. Tuh. Terus pulang saya pergi? Enggak, perginya aja. Pergi dulu, oke. Pergi dulu. Yang penting pergi dulu di sini. Oke, nyampe dulu ya. Nyampe dulu, mau tahu gimana itu ya. Karena kenapa? Dari bulan Agustus saya nontonnya, nyimaknya, terus saya praktek terus. Saya praktek, terus pernah juga saya punya ponakan ada laundry ya. Oke, usaha laundry. Laundrynya sepi. Kan semuanya pada laundry, pada ramai di sini sepi. Saya coba praktekkan, saya bilang, alhamdulillah 3 kali ya. Alhamdulillah. Pasti banyak yang datang, pasti yang banyak yang datang bawa pakaian kotor. Saya bilang itu, alhamdulillah, saya pukul-pukul sama itu. Begitu selesai sholat maghrib, benar. Ada orang datang, ambil laundrynya, bawa lagi banyak, bawa lagi. Padahal sudah tadinya tinggal 5 ya, terus datang lagi orang ambil tinggal 4 sudah. Terus tiba-tiba pasti datang. Segituin sama karyawan, ketawa. Kan ada karyawan satu tuh. Makanya saya bilang, coba deh tenang, saya praktek. Pasti datang bawa ini, pasti Allah kabulkan, pasti saya ini semua. Ternyata ya Allah, alhamdulillah. Begitu saya selesai sholat maghrib, benar, banyak datang langsung 10. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Di situ saya yakin. Ibu itu mainkan jurus cawi-cawi nggak? Enggak, belum. Cuman keyakinan doang, tepok-tepok tuh. Iya. Tanpa di CD. Belum tersampai. Pasti banyak datang, pasti banyak. Ini yang kurang-kurang pasti datang lagi semua. Datang ambil, bawa lagi. Ternyata benar. Karena kan lagi sepi. Ini karyawan juga lagi dia bilang, saya bilang kalau nggak ada ini mau digaji pakai apa gitu. Saya perhatikan, disitulah saya punya keyakinan bahwa waduh, saya harus ketemu anak yatim ini. Saya harus ketemu sama Pak Haji. Jadi saya kesini tuh dadakan tanpa isi dompet kosong. Adanya kartu kredit, tapi saya tidak mau pakai karena karena belum dibayar. Ya, enggak, ada utang ya kan, tapi kalau saya pakai itu berarti nambah lagi. Iya. Jadi mendingan saya pinjam sama ponakan. Saya pesan Grab, saya ke bandara pukul ini ya. Ini Grabnya bilang, Bu, udah ada tiket belum? Saya bilang belum. Kalau gitu mampir di Lion ya. Saya kasih, ya silakan mampir. Saya spontan aja. Sudah itu saya bilang, Bu, saya mau pesan tiket ke Jakarta tapi pagi ya. Berapa? Ini 2 juta, ada 2 juta lebih, ada 1. Saya tadi lihat online itu ada promo 1,5. Tapi ini dadakan Bu, naik lagi menit ke menit ya. Adanya 1,8 juta. Adanya sekian. Ya enggak apa-apa, yang penting saya berangkat pukul 6 ya, tiba di Jakarta jam sekian. Iya. Oke. Jadi ini Grabnya ini saya charter karena saya tidak mau membebani sama kemenakan. Saya kan orang pada sibuk ya, kantoran enggak mau. Suruh jemput jam 4 pagi ya, tolong jemput. Jadi begitu dia datang, saya bilang, Bang, kamu sholat dulu ya ke masjid, saya sholat di rumah. Udah. Pas ini jam 6 nih saya harus terbang ini, jam 6. Ternyata 5:30 saya masih di rumah. Karena kenapa? Saya udah sholat, udah koper sudah pagar digembok lagi, terus kuncinya dibawa lagi ponakan ipar saya ke masjid. Nanti pulangnya jam 8. Jadi saya manjat. Jadi itu kopernya diambil sama pagar. Ini satu. Kakak saya bilang ini, berhasil ya, sukses ya, soalnya kamu manjat. Begitu saya manjat, kan pagar kan runcing-runcing begini Bu, takutnya gimana caranya turun, saya bisa naik tapi nggak bisa turun gitu. Jadi diambil lagi tuh jaket, jalasi runcing-runcing. Jadi ada 3 orang 4 orang ya, udah kakinya diginiin, dilangkan, jadi saya turun. Alhamdulillah masuk. Sudah itu ke bandara lagi. Pesawat terakhir atas nama panggilan terakhir atas nama Andirwan. Padahal saya baru kok dengar loh, kok nama saya dipanggil. Terus petugas ini, Bu, mbak, ini tiketnya. Saya bilang, maaf Pak ya, saya kan lagi dipanggil ini. Oh iya selalu. Jadi nggak sempat diperiksa, saya punya tiket. Langsung masuk. Nah begitu di tangga yang terakhir, petugasnya nggak mengerti, harus digeledah semua saya punya tas. Panggilan terakhir atas nama ini ditunggu setengah menit lagi, harus sudah di pesawat. Aduh, Mas, jadi di dalam hati saya itu saya bilang gini,
pasti Allah bantu saya, pasti Allah lancarkan perjalanan saya, lancar. Benar, itu benar. Dan akhirnya ibu naik pesawat, terbanglah ke Jakarta, Iya. nyampe lah RDAY di bulan Sampai di Cengkareng di bulan November kemarin. Ya. Setelah nyimak dari bulan Agustus. Ya, udah bulan Agustus. Langsung di bandara di terminal dulu. Kan saya belum tahu apa-apa nih. Ya. Habis itu saya sholat dulu, baru ambil Grab ke sini. Lihat aplikasi 200, udah. Terus dia bilang, Bu, bisa enggak? Enggak usah tambah aplikasi deh, saya kasih 200. Oh ya, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa menunggu ya, aku mau sholat dulu ya. Sampai Grabnya ditungguin, saya sampai sholat. Saya bilang santai aja Pak ya. 200 dari mana itu? Dari terminal itu, Bogor. Oh, ibu naik Damri ya dari bandara ya? Ya. Oh, berarti dari Kan ceritanya gini, saya kan irit biaya ya, karena Ya. saya lihat, waduh, ini saya irit biaya. Karena kalau saya langsung travel Grab ke sini kan 500-an tuh. 500 ya. Yang parah. Nih Damri aja deh 130, nanti dari terminal ke sini baru pesan Grab Iya. gitu. Jadi kan irit sedikit kan? Lebih hemat, ya. Lebih hemat. Udah tuh. mungkin karena sendiri, kalau rame beda cerita ya. Iya, beda Malah cerita. lebih untung, lebih hemat kalau rame-rame naik Grab. Jadi saya tanya, Pak biasa antar tamu nggak ke rumah itu RDAY kandang embek? Oh iya biasa, saya kadang-kadang dari Ambon ini. Tapi Grab yang antar saya itu dia taunya nurunin penumpang sampai di situ tuh di bawah. Kalau saya langsung aja naik lancar gitu. Oh, si Grab itu bilang biasanya saya di sini Bu. Gitu. Nah, tapi dia langsung ke Tapi sini. saya bilang, oh enggak, coba langsung aja deh. Tapi saya selalu bilang lancar itu. Oke. Ya, lancar benar. Singkat cerita, Ibu di bulan November datang ke sini sudah 1 kali. Ya. Pulang. Pulang lagi. Nginep berapa malam di sini? Semalam Ini berapa mungkin agak lama-lama sih dulu di sini mau permantap ya. Apa? Mau permantap dulu ilmunya. Oh, iya. Ini yang ketiganya ya. Karena Ibu udah ada penginapan di itu, di kamar. Kebetulan ada rumah ponakan di Depok Baru. Saya dikasih bilang di situ aja dulu. Oh, Ibu nginep di sana di Depok. Ya sendiri terus rumah itu juga mau dijual, saya diamanakan, ya udah saya tinggal di situ. Mumpung kompleksnya juga bagus. Nah, itu. Berarti Ibu bolak-balik Depok Bogor. Kan nggak terlalu jauh ya dari Depok ke sini ya? Baru itu Ya. jadi dari Makassar langsung ke Depok dulu. Naruh dulu koper baru ke sini. Gitu. Oke deh. Bu, nih buat pulang ke Depok Bu. Ibu nggak pulang ke Makassar kan? Ya. Bapak Ibu, aduh, ini ada gadis usia senja nih. Sini, sayang. Sini. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Ayu Ting Ting. Bu, sini Bu. Ini siapa nih Bu? Anak apa sih? Oh, anak. Oke. Sini dekat sini Bu. Ibu nama siapa? Wasim. Lihat sini Bu, lihat ke lihat ke bapak yang ganteng ini nih. Nih. Nama saya. Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wasim Wasiem. dari Jawa Tengah, Kebumen, Kebumen. dari kampung. Dari kampung. Iya. Ibu kan dari kampung nih. Iya. Punya centong kayu jati nggak? Belum. Hah? Ibu masak nasi pakai apa? Ya pakai centong, tapi centongnya centong yang kayu murahan itu. Kayu lah. biasa. Iya. Kayu jati emang mahal Bu ya? Enggak juga, murah Bu sebenarnya Bu. Cuman Ibu salah beli kayaknya. Oke, tapi Ibu punya centong. Punya centong, iya. Udah dipakai lama? Dari Ibu kecil? Ya enggak. Ya Enggak. setelah anak saya sakit itulah. Oh, Ibu dulu ibunya Ibu masak nasi pakai centong? Iya. Masih ada centongnya? Enggak. Nggak tahu kemana? Nah, itu kayaknya udah di tamu RDAY itu. Ya kan? Pokoknya yang udah nggak punya centong di rumah hampir rata-rata udah pindah tangan ke tamu RDAY. Soalnya RDAY itu huntingnya centong ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke gunung-gunung. Oke, singkat cerita, Ibu tahu rumah doa anak yatim RDAY dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube? Iya. Ibu punya HP? Ya punya. Set dah. iPhone apa Samsung Bu? Meskipun HP-nya HP jadul dikasih sama anak. HP jadul kan nggak bisa buka YouTube Bu. Mana HP-nya? Bisa HP-an. Coba ambil HP-nya mana? Ambil. Ibu usia berapa sih Bu? 74. Oh beda dikit sama saya Bu berarti Bu. 74. Luar biasa. Ibu masih nonton YouTube? Buka YouTube ngerti? Ngerti? Iya. Buset kalah mak gua. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Set, mak gua aja kadang-kadang buka YouTube gimana caranya nih katanya.
keren juga nih. Ini HP-nya? Iya. Samsung bukan nih? Betul. Wah, Samsung mah nggak jadul ini. Kalau jadul tuh Nexian, ya kan? Asia Hidayah. Nah itu jadul. Wih, mantap juga nih. Tapi Ini udah mati loh sebenarnya. Hah? Sering mati-mati kayak gitu. Udah pernah hilang. Udah pernah hilang. deketin mic-nya, Bu. Deketin mic-nya. Udah pernah hilang. Udah pernah hilang. Saya lagi periksa dokter Periksa itu ya dokter. sama anak. Ibu periksa dokter apa? Dokter periksa ibu? Saya lagi ke dokter itu. Ibu lagi check up nih, lagi periksa. Iya. Lah pulang ke rumah HP-nya tidak ada. Karena ketinggalan di dokter. Ya mungkin ketinggalan apa jatuh di mana enggak tahu lah. Ini nih, dia Iya, nih. iya. Terus? Terus saya nyuruh HP anak saya itu Telepon? coba di bel, Oh. HP-nya ibu mungkin apa ketinggalan di mana. Iya. Masih itu ngangkat tapi nggak mau Ngomong. ngomong di sana. Sampai berbulan-bulan masih terus nyambung kalau di bel tapi nggak mau ngangkat orangnya itu yang menemukan. HP ini? Iya, betul. Terus ibu ngomong itu bagaimana? Ya sampai sebulan lebih ya, Dek. Oh. Sampai sebulan lebih. Tahu-tahu pagi hari saya menyapu di halaman rumah. Hah? Itu kok ada HP geletak di Ini? halaman. Iya. Ini? Iya. Wow, luar biasa. Bentar, Bu. Ini kapan nih balik HP? Sebelum tahu RDAY? Sebelum Udah lama banget berarti? Iya. Oh, Tuh. ini HP umurnya emang udah lumayan tua sih. Iya, Setua sama. usia ibu kayaknya nih ada nih. Ya mungkin kayak gitu. Oke, jadi dia pulang sendiri. Iya. Tapi- Ya mungkin bisa jalan atau orangnya yang jalan terus taruh di halaman. Iya ya. Sampai saya iya Sampai saya tahu. sampai saya mau biasa punya HP, biasa ditelepon sama anak apa cucu kok gimana ya nggak bisa. Oh, ibu masih ada suami, Bu? Gimana? Suami masih ada? Udah ninggal. Oh, udah meninggal. Oke, jadi singkat cerita, ibu kan sudah praktekin ilmu RDAY. Iya. Apa yang sudah terkabul? Yang sudah terkabul, anak saya ini sakit. Ini? Iya. Sakit apa? Sakitnya dulunya pernah jatuh, Hah? tangannya patah, Oke. terus kepalanya ya Pecah. sampai nggak sadar Oh, kan nggak itu nggak tahu lah. Oh, geger otak? Iya. Hah. Lah setelah ini sakit sudah lebih dari 10 tahun. Oh, emang usia berapa? Mbak pegang dulu. Kita ke bawah lagi. Lebih dari 10 tahun. Mbak usia berapa? Sekarang usianya 34. Oh, 34. Iya. Berarti dari usia sekitar 24. Lebih? dia lebih. Lebih? Iya. Oke. Nah, ibu, anak Terus- sakit. Anak sakit, saya kan rutin berobat ke Dokter. Hmm. Saya berobatnya sampai di Purwokerto. Oh, dari Kebumen nih? Margono, iya. Ke Purwokerto? Iya. Cocok? Alhamdulillah itu kata dokter sudah divonis karena di otak banyak cairannya harus operasi kepala. Oh, kepalanya harus dioperasi, Iya. kata Pak Dokter. Tapi saya takut. Takut. Dia juga terus akhirnya Nonton YouTube. nah, Ibu kok bisa muncul RDAY? Emang ibu sering buka video apa, Bu? Biasanya nih kalau nenek-nenek begini nih ya kan, ikatan cinta. Bentar, ini keren ini 74 tahun nih masih apa ya? Masih gaul dah kalau menurut saya gitu. alhamdulillah saya membaca masih jelas. Membaca masih jelas. Membaca di HP itu lihat masih jelas. Coba buka HP-nya. Hurufnya gede-gede apa kecil? Lah ini- Coba nyalain. Kalau- Mati. Mati. Coba Kalau cas dulu. saya ini baca Oh, cas dulu. Wah, ini Samsung S23 nih, Ultra. Mengerikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya kan kalau bangun pagi itu jam 00 terus Mandi. mandi, Eh. sholat terus baca Quran. Quran. Saya tanpa kacamata, tanpa apa saya bisa. Rahasianya apa, Bu? Rahasianya ya pakai celana dalam di Usap-usap. usapan di muka terus colek-colek kata Pak Haji kan ini biar kataraknya hilang Sembuh. kayak gitu. Alhamdulillah saya membaca sampai tetangga-tetangga saya kok bisa mata Bu, bisa mata kayak gitu. Deketin, Bu, deketin mic-nya. Kok bisa membaca begitu? Bentar, emang ibu ada katarak? Iya. Oh, Kalau saya melihat tanpa kata, melihat jauh dari ke sana-sana melihat orang itu burem. Iya. Burem apa nggak kelihatan? ya hanya kelihatan global orangnya si A si B-nya nggak tahu. Oh, intinya di sana ada orang, tapi nggak Iya. tahu tuh kalau di situ ada Raffi Ahmad gitu ya? Iya. Oh, iya. Nah, itu sebelum tahu RDAY. Iya, Kalau lepas kacamata nggak kelihatan, kalau pakai kacamata jelas. jelas iya. Nah, sekarang kan ibu tadi colak-colek lah segala macam tuh ya. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi ini anak saya yang tadinya sakit. Kalau sakit itu kan pedang, Oh. spontanitas, Busa. mulutnya sariawan. Oh, sariawan. Iya, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan. Perih.
Perih. kayak Full sampai Tenggorokan. tenggorokan, iya. Heeh. Sampai dokternya Ibu apain dia? sekarang Enggak, kan ibu praktekin ilmu RDY. Iya. Diapain? ya itu saya selangkain. Selangkangin. Iya. Dilangkahin. Iya, dilangkahin. Berapa kali Bu ngelangkainnya? Sampai kesana 9 kali, balik lagi 9 kali, 9 kali bolak-balik, itulah 9 kali 9 kali. Lompat satu, balik lagi Iya. satu. Iya. Ya kan? Lompat lagi 2 gitu. Iya. Gitu. Iya. 9 kali. 9 kali bolak-balik. Bolak-balik. Tengkurap ya. Oh, celentang juga, Iya. tengkurap juga. Iya. Oh, iya. Terus dari ujung sana ke sana ya juga begitu. Hah? Dari ujung sana ibu terbang dong? Iya. Bener? Ya beginilah. Coba Pak, praktekin gimana caranya? Om, set. Enggak, ini mahnya sendiri nggak Pak? Tengkurap aja dulu. Tengkurap aja. Shoot one. Nah, begini gimana? Ibu lompat? Iya, ya enggak, saya jalan. Gimana coba? Begini. Tapi Oh, dikangkangin. Saya kira ibu. Siap. Oh, diginiin. Iya. Tak. Oh, dikangkangin. tapi Iya. enggak Nggak pakai celana. Dia tengkurap dong. Lah bisa anak dengan ibunya ya enggak Nggak apa-apa. apa. Yang ingin pasti sembuh dan pasti sembuh. Nah, ibu pas kangkangin dia ngucapnya apa? Ya, wong saya bahasa Jawa sih. Ya. Mesti mari. Deketin mic-nya, Bu. Mesti mari. Pasti sembuh. Oh, artinya mesti mari itu pasti sembuh. Oke. Bolak-balik ngomong aja gitu terus. Sehari berapa kali? Kata Pak Haji itu kan sebelum turun dari tempat tidur itu yang obat mujarab. Oh, Jadi saya begitu. laksanakan pakai itu. Begitu kan bangun tidur nih. Iya. Ibu naik dulu ke kasur. Jadi bangun tidur senyum Heeh. 41 kali, terus baru saya ngobatin inilah Iya, gitu. heeh. Iya. Kasurnya tinggi apa pendek? Yang pendek ya. Oh, rendah ya, aman Iya. ya. Oke. Baru tuh ibu Iya. ibaratnya ngobatin dia dah, ya Iya. kan? Terus tadinya Terus? kan ini asam lambung juga sudah kronis. Saya jilatin Apanya dijilat? perutnya Dijilatin. Iya. Berapa kali jilat, Bu? 9 kali 9 kali. Sehari 3 kali. Oh, Iya. pagi, siang, sore Iya. atau pagi, siang, Terus malam kan ya? Pegah. Pegah tuh apa? Sesak Oh, nafas. oh, ibu. Ini yang Oh, ini. Iya. Oh, komplikasi ya? Heeh. Iya. Rombongan lah penyakit. Borongan. Borongan. Rombongan mah sirkus, Bu. Ya. Ini borongan, lebih ke arah kayak tukang gitu. Kalau Pak, borongan berapa ya Pak? Ya gitu. Iya. Sama orang kayak mau nyarter mobil, borongan gitu. Singkat Ini juga cerita, ada asam enggak. lambung, ada sesak. Sesak napas sih ya. Saya dilatin. Itu. Sembuh. Alhamdulillah. Oke, Ibu tahu dari YouTube kapan sih emangnya, Bu? Ya emangnya saya sering nyemak nonton di YouTube. Pak Haji? Iya. Oh, iya. Itu kapan, Bu? Kapan? Gimana? Kapan? Dari kapan? Sejak kapan? Dari Oktober Tahun lalu. lalu. Iya. Terus saya pernah ke sini sekali. Oktober. Iya. Heeh. Ketemu Pak Haji, ketemu. Ketemu sekali. Oh, ketemu. Terus waktu itu kan ini kebetulan lagi sakit pusing juga. Waktu datang sini. Iya, datang ke sini. Heeh. Terus Pak Haji bilang, nanti belakangan kamu. Ah, oke. Saya belakangan. Udah pada banyak yang ke sana, tinggal beberapa orang. Saya gimana Pak Haji, ini anak saya yang sakit. Terus saya Deketin ditanya, dulu, deketin. saya ditanya umurnya ibu berapa, 74. umur bapaknya berapa waktu sebelum meninggal. Iya. Jadi di jumlah umur saya waktu itu kan 73, Iya. suami saya meninggalnya umur 62. Oke. Jadi terus di jumlah 135. Betul, Nah, ini selama 35 hari suruh pakai Sama. sidias. Ibu. Iya, Oh. selama 135 hari. Hari. Alhamdulillah belum Nyampe 135 hari. iya, belum 135 hari. Ini alhamdulillah sudah sehat. Wow, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. The power of CD emak. Emang Pak ya, nggak salah tuh surga di telapak kaki ibu ya kan. Emak ngobatin anaknya, modal bacotan Pak Haji doang, pakai ilmu kearifan lokal, Betul. tanpa ke dokter, tanpa mahar, tanpa. Nah, jadi singkat cerita, sebelum 135 hari sembuh. Sembuh alhamdulillah. Sekarang berarti juga bangun jam 00 mandi. Iya. Ya ikut juga. Ikut juga Apa mandi. yang Mbak rasakan setelah praktekin ilmu RDY? Ya Coba kasih Bu, mic Bu. Bu sinian Bu. Apa yang dirasakan?
yang dirasakan. Yang dirasakan Deketin mic-nya. sudah dapat. Mbak gimana perasaannya, kan tadinya kan sakit badan, ini sakit, semua sakit ya kan? Tadinya memang nggak enak banget di badan gitu ya. Tapi setelah melakukan ilmu dari RDA ya, dijilatin yang disilangkan pakai CD itu. Ya. Alhamdulillah tadinya yang badannya lemes lah, sering pusing lah, gitu. Sekarang semangatnya lebih aku sembuh ya gitu kan. Yakin kalau aku pasti sembuh ya gitu. Sekarang apa yang dirasain? Masih ada sakit-sakit sisa nggak? Ya. Apa? Sedikit masih. Apa? Sedikit yang dirasakan sakit. Yang belum full Total, gitu. baru sembuh, Kadang kalau suka mikir gitu. Oh kalau mikir penyakit itu, udah bawaan itu. Enggak, maksudnya Mbak di badan nih asam lambungnya udah sembuh. Udah, alhamdulillah. Sesaknya udah nggak pernah kambuh Enggak. lagi. Enggak. Sisa apa? Ada nggak? Kadang-kadang di sini Yang sini, Kayak ini kan nusuk karena gitu. pusat saraf otaknya. Bekas jatuh ya? Kalau itu, tapi nggak kayak dulu. Dulu? Nggak kayak itu. Dulu sakit banget. Enggak. Tadinya kan yang sempet mau pingsan lah, kejang lah, apalah. Sekarang nggak, paling cuma efeknya doang udah. Nggak sampai Kayak dulu lah 20%, gitu. enggak. Sebentar, cuma 5 menit doang udah. Udah. Kayak gitu, alhamdulillah. Coba kasih ke Ibu lagi. Bu, Ibu kan tahu dari YouTube, nyimak, Iya. praktek. Iya, betul. Hal apa yang membuat Ibu ikutin aja dah ajarannya Pak Haji dah, maksudnya yang dikasih tahu Pak Haji ini, hal apa yang membuat Ibu ingin jadi melaksanakan, jadi praktekin? Yang saya laksanakan dan praktekin, emang orang tua saya dulu. Nah, ini nih, orang tua saya dulu, Ibu aja umurnya 74. Orang tuanya berarti kan udah lebih dari 100 tahun yang lalu melakukan apa? Melakukan itu kalau sakit perutnya dijilat. Oh, Tuh. juga. Iya. Terus? Terus lagi ya pengobatannya itulah istilahnya tradisional orang kampung itu. Tidak ke dokter, kalau sakit dibawa ke dokter nggak boleh, nggak usah itu. Terus diobatin sendiri. Ada ini kalau punggungnya sakit hanya pakai ini apa, tumit ya digaruk-garukin berapa kali kayak gitu sambil sembuh kayak gitu. Oh, ngucap juga ya? Iya. Nah, sebenarnya bukan tentang tumit, bukan tentang centong, bukan tentang sidi. Ucapan itu yang menjadi tajam gitu. Iya, ucapan adalah doa. Nah, betul. Makanya Bapak Ibu, janganlah kita salah-salah ngucap. Kalaupun pengen salah ngucap, aduh ini bis lama amat 1 menit lagi nggak datang, kaya raya nih gua. Daripada set berapa nih gelisah ya kan. Ayo 1 menit lagi datang, cair nih lunas nih, lunas nih, kobul nih. Gitu aja. Ucapan adalah doa. Ketimbang kita gerundel malah nggak kobul, mending gerundelnya, jengkelnya kita prank aja biar setannya kesel. Bangke lo ya kan, biasa lo jengkel, sekarang malah ucapan adalah doa nih gara-gara Haji Embe nih. Ada lagi Bu? Ada lagi. Apa? Yang tadinya anak saya itu kan tidak peduli pada orang tua. Anak yang berbeda nih. Terus? Terus sekarang kok udah kelihatannya Peduli. baik, tanggapannya baik, peduli juga. Ibu ngapain? Praktekin yang mana? Pakai itu foto yang kita colek-colek. Colek ini kemana? Coleknya ya Enggak, maksud saya fotonya dari mana? fotonya ya foto anak saya. Oh, Ibu punya? Punya Di rumah? ya, di rumah. Iya. Colek nih, berapa Iya, kali? colekin. Kadang-kadang ya 9 kali gitu. 99. Terus saya masukkan ke Kempit. Iya, saya kempit gitu. Iya. Yang terjadi sekarang setiap hari. Setelah bangun tidur, sebelum turun dari tempat tidur itulah. Baru Ibu mulai kempit. Iya. Kan kata Pak Haji ngempitnya pas lagi mau bobo. Ibu kayaknya pas bagian kempit-kempit nih Ibu absen kali ya, nggak masuk ya. Mungkin pas lagi nyimak YouTube ada tamu kali ya. Bentar ya Pak Haji, bentar ya. Ada tamu ya Bu gitu. Pas mau tidur Bu, takutnya Ibu kempit bangun tidur, Ibu pergi kemana-mana Ya, kececer. ya enggak, setelah saya mengobati anak saya, Oh. kan terus nggak tidur setelah Iya. mengobati anak saya, sudah saya siapkan dari sore, ada ATM, ada itu foto anak sekeluarga sama Iya. cucu, sudah siapkan saya di dekat kasur itu, Iya. biar bangun tidur tidak turun dari Kasur? terus kita kerjakan. Ritual dulu nih ya. Iya. Ritual ilmu RDA ya. Ibu punya centong ya kan? ATM dicentongin? Enggak. Colek-colek. Oh, pakai jurus colek-colek. Colek ATM-nya. Iya. Set, ngucapnya apa? Ya,
Semoga Allah transfer ke rekening aku. Kalian jangan semoga dah. Pak Haji kan nggak pernah bilang semoga. Lupa semoga. Lupa lagi kan? Iya, lupa. Pasti masuk uang. Pasti datang uang. iya. Pasti ada orang Iya dulu. pasti lupa. Iya lupa nggak apa-apa Bu. Namanya orang lupa kan nggak inget. Iya. Oke Bu, jadi ATM dicolek. Apalagi tadi? Foto dicolek. Foto dicolek. Anak dicolek. Anak dicolek. Adakah bapak-bapak yang ingin dicolek? Manjur loh Pak. Ini saya sebenarnya pengen cuman malu ngomongnya. Ada lagi Bu? Ada lagi. Ada. Mas. Apa lagi Bu? Bantai pokoknya Bu. Gaspol. Apa lagi? Ini udah penyakit, udah anak, udah gitu ya. Terus saya jualan katul. Apa itu katul? Pakan ayam. Makan ayam. Oh makanan ayam. Iya. Dedek gitu kan? Kan nggak laku. Yang tadinya nggak laku sama Katul itu dari mana sumbernya? dari padi yang digiling. Padi yang digiling itu kulitnya kan Oh kulitnya. yang halus itu. Iya. Digiling. Oh katul namanya ya. Iya, namanya Saya katul. agak-agak orang desa jadi nggak ngerti nih Bu. Oke. Yang tadinya nggak laku, setelah saya cawik-cawik pakai celana dalam itu, akhirnya Ada yang beli. bukan Hari setelah Cawik-cawik. cewek-cewek ada hasilnya datang pada beli. Oh, padahal ibu nggak promosi di Instagram ya, Enggak. nggak di TikTok ya, guys jangan lupa guys keranjang kuning guys aku jual katul guys, nggak begitu ya? enggak. Buset dah, emang ini benar-benar nggak masuk akal tapi masuk ke dompet. Ibu nggak punya, abu ada rekening ya? Oh iya dia punya ATM, berarti ada rekening. Iya. Bu, jual katul itu berapa duit harganya Bu? Kalau saya membelinya 4.500, saya jual 6.000. 6.000. Oh Iya. ibu ngambil untung 1.500. Iya. Oh, saya kira ibu bikin sendiri katulnya. Ternyata ibu juga ngorder ya. Diantar. Oh, diantar. Iya, datang Ah. ke rumah diantar. Jadi setelah 3 hari cawik-cawik, ngucapnya apa Bu? Pas lagi nyawik-nyawik Bu? Ya, barangnya dia omong itu. Beli. Laris. Iya gitu. Alhamdulillah banyak yang membeli satu karung itu. Karungan belinya? Iya. Sekarung berapa kilo emang Bu? Kan satu karung ya ada yang 30, ada yang 40, ada yang tergantung. 50, tergantung itu. Berarti ibu hajatnya pengen kaya raya tajir melintir juga ya? Amin, kepengen banget. Bahaya nih kalau berondong tahu nih kan. Repot ini. Oke, singkat cerita, Iya, ibu kan praktek ilmu KDY pertama untuk kesehatan anak. kesehatan anak. Ya kan? Alhamdulillah Kesehatan sudah. ibu apa kabar? Kesehatanku, alhamdulillah. Dari dulu saya itu punya apa BPJS itu ya, belum pernah saya pakai memang. Sama sekali. Ibu rahasianya apa Bu? Rahasianya ya karena mungkin dari Tuhan lah. Iya. Iya. Kalau saya yang penting itu kan minta keselamatan tubuh, rezeki gitu. Bentar Bu. Ini kalau dari Tuhan nih berarti otomatis sifat 18 apa kabar Bu? Sifat 18-nya yaitu saya kadang-kadang yang masih kurang itu mengenai emosinya. Oh, Ya, emosinya Iya. masih suka kebakar kadang-kadang emosi. lupa. Kadang-kadang saya emosi, ada cucu datang, kadang-kadang kurang sopan itu rasanya kalau orang dulu dengan anak sekarang itu kan beda. Iya. Jadi perbuatannya, tindak tanduknya kurang sopan. Saya itu kadang-kadang marah Jengkel. dan jengkel menegur. Dia zaman sekarang dengan dulu itu beda kayak gitu. Saya kadang-kadang malah tambah emosi aja, Jengkelnya Bu. prank aja. Kalau kamu nggak sopan, nggak pakai etika, tata krama, adab dan sebagainya, nenek kaya raya gitu, tajir melintir, punya rumah gede gitu, kan kata Pak Haji. Kalau rumah di kampung ya udah alhamdulillah udah gede, tapi jelek nggak seperti di kota. Nah berarti gede dan bagus Iya. gitu. Amin ya mudah-mudahan. Jadi gitu. ntar cucunya, berarti aku mendingan nggak usah pakai sopan santun aja. Iya biarin aja, biar kabul cepet. Saya kepengennya karena pernah saya mengucapkan kalau kamu dibilangin ngomong aja, Mbak nanti punya mobil. Oh, belum punya sih. Nah nggak apa-apa terus aja ya, masa sekali ngucap langsung punya. Jadi ucapin terus ya kan, masa ya sekali ngucap langsung punya mobil, ntar saya komplain dong, bapak juga komplain. Iya. Terus aja pokoknya kalau nakal, kalau bandel, mbah kaya raya, mbah punya mobil, mbah apapun lah sebutin aja bagus-bagus, biar nggak usah jengkel gitu. Padahal tuh mobil udah mau dateng tuh, kepancing jengkel, baik lagi mobilnya, mobil Grab. Ada bapak ibu luar, ada lagi nggak mbah simbah namanya nih, ada lagi? Ada. Apa? Gua demen dah, biarin nih. Apa lagi? Hah? Saya dibilangnya Orang
ada yang bertemu ibu. Melihat aku. Sekarang kok awet nom sekali ya? Awet apa? Awet muda. Awet Awet muda. nom, awet muda, iya. Iya. Dibilang begitu? Iya. Saya juga nggak nyangka kalau umur ibu 74. Tadinya saya kira 75. Enggak, tapi Alhamdulillah. ibu nih 74 kayak nggak 74 loh, bener. Ya maksudnya masih posisi ngomongnya itu nggak, hah? Mata ngeliat saya juga, saya ganteng nggak bu? Gimana? Saya ganteng nggak? Jawab bu. Mumpung menonton nggak nonton nih kan? Oke, baca masih aman, badan masih sehat, pendengaran aman semua, luar biasa ya. Nah, Alhamdulillah saya kadang-kadang juga yang namanya di kampung saya ke sawah masih bisa. masih nyawa. Ngapain di sawah nyari belut? Ya nanam itulah, Padi. tanam padi. Buset dah. Udah ibu mah nggak usah ke sawah dah. Mending daripada ke sawah. Untuk- Alhamdulillah punya mobil. Alhamdulillah. Jadi sawah mah yang orang-orang aja udah. Kan untuk apa sambil kita gerak untuk kesehatan kita sendiri. Oh, bosen ya kalau di rumah ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Kalau bisa sambil nyawah, sambil tiktokan. Guys, jangan lupa kasih gift ya. Nih aku nanam sawah nih, tutorial nanam padi. Tek gitu. Mbaknya video ini. Guys, nih mbak aku nih guys ya kan. Mbak kan? Anak ya? Ibu ya? Guys, ini bunda aku nih guys, lagi nanam padi. Ntar orang ngasih gift, ada yang ngasih singa ya kan? Woi, ngeri itu. Oke. Ini Apa? abad 6 ini karena pakai setiap Deket. habis Kasih Miko. Apa? ibu Ah. katanya bu kau awet muda sekarang nggak kayak biasanya ibu kok ceria cerah ya gitu. Masa sih ya gitu kan? Masa sih? Ya. Mbak agak madep sini dikit, Mbak. Nah, terus Ada mana? ini Mono. aku tahu karena pasti ibu karena sering nyolek celana dalamnya ke mukanya. Usap. Diusap. muka. Bangun tidur 99 Bangun tidur. kali. Oh, ini berarti ibu nih Tidur. emang bener nih, dia nyimaknya bener-bener nih semua yang Pak Haji ucapkan, yang Pak Haji perintahin, yang Pak Haji kasih tahu dipraktekin bener-bener nih, nggak meleset sedikit pun ya kan, nggak ada. Mas saya berapa kali Mas ya gitu ya. Oh, ini colek kan kata Pak Haji 3. Sebenarnya asal berapa kali pun asal kita yakin terus rutin gitu. Iya, karena percaya sama yang ucapan adalah doa. Terus aja cantik, muda lagi ya kan. Jadi selebgram, seleb TikTok ya kan. Udah lah, Mbak. Langsung ntar kalau ada rezeki beli HP yang bagusan dikit, biar si nenek TikTokan ya kan. Biarin orang gak ada pantangannya kan. Kan TikTok juga tidak melarang nenek-nenek umur 74 tahun TikTokan. Nggak masalah kan. Gaspol, mana tahu ada orang linglung ngasih singa Oke, ada lagi? Sebenarnya banyak nih, ya kan? Cuma bagi-bagi yang lain dah, ya kan? Ya. Nah, minimal kan emak sama anak nih 2 dah, ya kan? Ini kenang-kenangan dari RDAY. Alhamdulillah, kobe. Mantap. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.